Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pemaparan saya akan saya mulai dengan ini. Jadi judulnya adalah konsep BIM dan Tekla Structure, perkembangan dan implementasinya di dunia industri konstruksi. Ya, ini pemaparannya apa dan bagaimana yang disebut dengan BIM itu. Oke, akan masuk aja langsung ke sini. Agendanya adalah pertama itu memahami apa itu Building Information Modeling. Kemudian kenapa harus BIM, kenapa harus Building Information Modeling. Berikutnya kita masuk lebih fokus ke perangkatnya. Tekla Structure pengenalan sebagai perangkat BIM. Kemudian Tekla Structure untuk industri konstruksi, bagaimana efisiensinya dalam proses dan optimalisasi hasilnya. Terakhir adalah Tekla Structure untuk dunia pendidikan. Nah, pertama, memahami Building Information Modeling. Building Information Modeling atau tadi saya jelaskan dengan istilah umumnya adalah digital construction ya, atau sistem pembangunan konstruksi dengan konsep digital. Nah, kalau kata teknisnya adalah Building Information Modeling. Nah, kalau sekiranya kita melakukan pencarian data, googling, atau istilahnya gampangnya sekarang googling ya, pakai Google atau Mbak Google istilahnya. Apa itu BIM gitu loh? What is BIM? Itu banyak sekali terjemahannya. Banyak sekali terjemahannya mengenai BIM ini atau Building Information Modeling. Tergantung yang menerjemahkannya itu dia berdiri dari sudut pandang mana. Kalau dari sudut pandang arsitektur, dari sudut pandang struktural, itu bisa berbeda-beda pemahaman atau terjemahannya dari BIM ini. Tapi secara umumnya BIM ini adalah proses desain. Kalau kita dari sudut pandang konstruksinya, ini adalah proses desain konstruksi yang mana melibatkan perangkat digital, dalam hal ini komputer, yang dengan perangkat komputer itu kita bikin satu pemodelan 3 dimensi. Nah, pemodelan 3 dimensinya bukan sembarang model, tapi model yang penuh dengan informasi di dalamnya. Informasi yang nanti dibutuhkan untuk proses desain sampai konstruksi, bahkan sampai operasionalnya. Nah, data informasi yang ada di model ini, nanti itu juga harus bisa dibaca atau ditransfer ke perangkat-perangkat lain untuk dibaca dan diolah sesuai kebutuhan dalam proyek. Itu panjang ya, itu textbooknya lah kira-kira. Nah, tapi poin dasarnya seperti ini. Kita pilah-pilah nih. Kita pilah-pilah poin dasarnya seperti ini. Nah, umumnya. Nah, poin dasar pertama itu, BIM itu adalah pemodelan desain konstruksi 3 dimensi plus dengan perangkat digital atau komputer. Itu poin dasarnya. Di sini saya bikin 3 dimensi plus. Ya. Kenapa 3 dimensi plus? Karena paling dasar, paling tidak itu 3 dimensi. Nah, kalau sekarang kita bicara Building Information Modeling, itu dimensinya itu udah lebih dari 3. Kalau menurut penelitiannya ada pemodelan BIM 4 dimensi. Ya, kalau 3 dimensi kita tahu ya. 3 dimensi, kalau dari 2 dimensi lah. 2 dimensi itu hanya berbentuk bidang saja. Lembaran kertas itu 2 dimensi. Kalau 3 dimensi itu berarti ada model. Model itu memenuhi kaidah sumbu X, Y, Z. X, Y, Z, ada bentuknya gitu loh. Nah, kalau 4 dimensi, itu nanti dari model itu ada data mengenai schedule. Data mengenai material. Material, biaya, dan lain sebagainya. Itu 4 dimensi. Kalau 5 dimensi, itu nanti termasuk sudah bisa mengeluarkan biaya. Dari model itu kita langsung ketahuan biayanya berapa dari kuantiti dan volumenya misalnya. 6 dimensi itu bisa menambah lagi. 7 bahkan sampai ke sekarang tuh bahkan sampai 8 dimensi katanya. Nanti bisa dicari ya. Saya kebetulan belum memasukkan ke sini, tapi nanti bisa cari dimensi dalam BIM. Kita bisa googling juga dimensi dalam BIM. Nanti ada sampai bahkan sekarang 8 dimensi seperti itu. Nah, di sini saya tulis untuk BIM itu dimulai itu paling tidak dari 3 dimensi dulu. Pemodelan 3 dimensi. Makanya saya bikin di sini 3 dimensi plus ya. Plus itu berarti bisa lebih dari 3 dimensi gitu loh. Tapi paling tidak 3 dimensi dulu. Pemodelan desain konstruksi dengan perangkat digital atau komputer. Nah, itu poin dasar pertama. Poin dasar kedua, ini model yang kita bikin ini adalah model yang kaya dengan informasi yang dibutuhkan untuk proses desain, produksi, konstruksi, hingga operasional. Jadi bukan sembarang model saja. Kan sekarang ada metode bikin model, tapi modelnya hanya untuk visual saja.
Visual maksudnya hanya untuk kita lihat nih, tampak depan, tampak atas, tampak sampingnya seperti apa. Tapi data-data teknisnya nggak ada di dalam situ. Nah itu bedanya. Kalau pemodelan dengan BIM, setiap elemen yang ada di model itu harus ada datanya gitu loh. Setiap elemen yang ada di model, misalnya kita bikin di model itu ada tiangnya, ada tiang atau kolom. Nah, kolom ini harus ada definisinya. Kolom ini ukurannya berapa, materialnya apa, sehingga nanti ketahuan berat jenisnya berapa, tonasenya berapa, volumenya berapa. Itu langsung ketahuan gitu loh. Nah, itu bedanya model dengan BIM. Jadi kalau pemodelan dengan BIM itu harus ada informasi di dalam model tersebut gitu loh. Beda dengan pemodel visual. Pemodel visual kita tidak menggunakan sistem data informasi di dalamnya, ya. Oke, nanti jangan khawatir, ini materi ini juga nanti saya share ya. Jadi nggak perlu dicatat juga, nanti bisa saya share. Nah, kemudian poin dasar ketiga itu, data informasi yang ada di model ini nanti harus bisa ditransfer ke berbagai perangkat yang pendukung BIM ini. Karena dalam satu proyek, kita tahu kita tidak pernah menggunakan satu perangkat saja. Kenapa? Dalam satu proyek itu ada multidisiplin. Ada disiplin struktur, ada mechanical, MEP, ada manajemen konstruksinya, dan lain sebagainya. Dan mereka masing-masing itu punya perangkat sendiri-sendiri, gitu loh. Nah, kalau perangkat yang masing-masing digunakan oleh berbagai disiplin ini, mereka sudah mendukung BIM, berarti perangkat-perangkat itu harus bisa saling berkomunikasi, gitu loh. Misalnya begini, kita melakukan pemodelan dengan perangkat struktur, seperti Tekla Structure yang akan kita pelajari. Nah, perangkat Tekla Structure ini nanti akan menyediakan data kuantiti, volume, dan lain sebagainya. Nah, data ini nanti bisa digunakan dan dibaca oleh perangkat lain untuk manajemen konstruksi. Apa misalnya? Perangkat untuk manajemen konstruksi. Untuk schedule kita misalnya ada kayak perangkat MS Project misalnya ya. Nah, MS Project bisa kita bikin skenario pekerjaan, tapi data volume dan data selanjutnya kita ambil dari model yang kita bikin dengan dengan pemodelan Tekla Structure. Nah, itu kan lebih akurat jatuhnya. Jadi volume pekerjaan itu kita dapatkan dari model, tapi diolah dengan perangkat manajemen konstruksi. Hasilnya akan jauh lebih akurat. Kenapa? Karena nggak pakai asumsi-asumsi lagi. Volume dan lain sebagainya langsung ditransfer dari model yang kita bikin gitu loh. Quantity, volume langsung kita dapatkan dari model. Akurat. Itu jauh lebih akurat. Seperti itu misalnya ya. Nah, jadi ini 3 poin dasar dari konsep BIM ini. Gitu loh. Pemodelan dengan desain konstruksi 3 dimensi plus, pemodelannya harus kaya dengan informasi, dan informasi itu harus bisa ditransfer atau dibaca oleh perangkat-perangkat yang saling terkoneksi dalam proyek ini. Saya akan lanjut dulu sedikit ke sini. Nah, ini ada cerita sedikit mengenai ada evolusinya dalam proses. Nah, ini untuk lebih mengenal aja sih tahapan atau namanya untuk lebih mengenal bagaimana BIM ini berkembangnya. Kita nggak bisa menafikan bahwasanya dalam dunia manufaktur, konstruksi, dan lain sebagainya, itu bahasa yang paling universal digunakan itu adalah kita seringnya berkomunikasi dengan bahasa gambar ya, atau gambar teknik. Nah, gambar teknik. Saya bertanya kepada rekan-rekan yang misalnya di jurusan-jurusan teknik segala macam, rata-rata mereka pasti dapat ada subjek pengajaran yang namanya gambar teknik ya. Pasti ada gambar teknik dimanapun jurusan teknik gitu loh. Nah, kalau kita lihat asal muasalnya kita gambar itu ya dengan cara manual. Kalau gambar yang paling bawah di kiri bawah itu ya, itu cara benar-benar dari awal bagaimana kita membuat gambar. Gambar teknik itu pertama ya kita bikin gambar dengan tangan, pakai meja gambar. Dulu kalau zamannya kuliah saya masih ngalamin, mungkin kita juga sebagian besar dari kita juga ngalamin bagaimana bikin gambar teknik itu dengan manual pakai rotring atau pakai meja gambar. Kalau saya pakai meja gambar dulu ini menderita saya kalau pakai meja gambar. Kenapa? Karena saya kidal. Kalau pakai kidal tuh pakai meja gambar itu tangannya harus silang begini. Susah, gak repot.
Nah, karena dunia diperuntukkan untuk orang normal, bukan tuh orang kidal. Jadi pelatih gambar, apalagi kalau di kampus dulu pasti nggak ada yang diperuntukkan untuk orang kidal, semuanya pakai normal gitu. Jadi agak repot kalau saya kerja pakai meja gambar. Nah, jadi dari awal, taruhlah dari setelah Perang Dunia Kedua ya sampai tahun 70-an, tahun 90-an, rata-rata kita berkomunikasi di dunia konstruksi, manufaktur itu menggunakan gambar teknik, kita mengolahnya dengan menggunakan istilahnya itu manual drafting ya. Manual drafting, menggambar dengan cara manual, seperti itu. Nah, hingga akhir tahun 80 atau awal, di Indonesia itu mungkin di awal tahun 90-an. Di Indonesia itu di awal tahun 90-an, baru masuk metode namanya berubah menjadi digital drafting. Tadi kan manual drafting ya, menggambar secara manual dengan tangan. Nah, awal tahun 90-an barulah masuk dikenalkan mungkin waktu itu perangkat-perangkat digital komputer yang di dalamnya itu ada perangkat yang kita sebut aja lah mereknya ya, Autodesk, AutoCAD lah misalnya. AutoCAD itu sudah mulai masuk di Indonesia itu di awal tahun 90-an. Nah, baru sedikit demi sedikit itu belum masif sih. Sedikit demi sedikit orang-orang itu mulai berpindah itu, terutama perusahaan-perusahaan besar, mereka mulai berpindah dari metode manual drafting tadi menjadi digital drafting. Mereka memanfaatkan perangkat AutoCAD tadi yang bisa mengakomodir proses drafting tadi. Tapi sekarang secara digital, yang tadinya dengan tangan tapi sekarang pakai perangkat komputer gitu loh. Nah, saya masih mengalami di tahun 92 waktu itu pakai DOS ya, itu AutoCAD versi 10 waktu itu, zaman itu masih pakai floppy disk gitu kerjanya tahun 92-an. Nah, saya belajar CAD waktu itu. Nah, itulah proses pertama perubahan dari evolusi dari manual drafting ke digital drafting istilahnya. Digital drafting itu tapi istilahnya masih drafting ya. Istilahnya drafting, belum modeling. Nah, nanti ada perbedaan. Apa sih perbedaan metode pemodelan informasi atau building information modeling ini dengan metode drafting? Nah, ini. Kalau drafting, Nah, ini drafting misalnya ya. Drafting itu seperti ini. Drafting itu kita menarik garis per garis sehingga membentuk satu bidang. Misalnya seperti itu. Drafting ya. Kita bikin benar-benar kita bikin dari garis per garis. Kita tarik garis, membentuk satu bidang sehingga ada kayak bidang kotak di atas itu. Di atasnya kita bikin double line, di bawahnya double line. Kemudian kita kasihkan dimensi. Nah, dengan kita kasihkan dimensi itu berarti adalah apa yang kita draft tadi seolah-olah panjangnya adalah 3000, kan begitu. Itu kita memberikan informasi dari draft yang kita bikin panjangnya adalah 3000. Kemudian di bawahnya kita bikin lagi kayak gambar seperti itu, kita tarik garis per garis, kemudian kita kasih dimensi lagi. Nah, dari draft yang kita bikin seperti itu, kita bisa memberikan informasi bahwasanya ini seolah-olah ada balok baja nih. Ada balok baja panjangnya 3000, lebarnya 142, tingginya 398. Nah, kayak gitu kan. Ini informasinya. Nah, ini dari drafting, dari kita tarik garis per garis tadi. Nah, cuma masalahnya yang namanya drafting seperti ini atau draft ini itu lebih banyak hanya untuk referensi visual gitu. Hanya untuk kita lihat, kita tahu informasinya begini. Yang tidak dapat diberikan oleh si metode draft ini adalah kita nggak serta-merta bisa tahu ini beratnya berapa, gitu kan? Kita nggak tahu nih beratnya berapa, luas volumenya berapa nih, volumenya berapa, luas areanya berapa, kita nggak serta-merta bisa tahu. Kalaupun tahu kita harus hitung lagi secara terpisah ya. Seperti itu. Nah, ini metode drafting. Nah, saya balik lagi sedikit sini. Nah, metode drafting ini berkembang terus, bahkan sampai sekarang. Kita masih, sebagian besar juga masih menggunakan metode drafting ini. Nah, terus berkembang, bahkan masuk juga ke metode pemodelannya. Berkembang metode pemodelan. Kenapa? Dengan perangkat-perangkat drafting kita bisa, setiap objek 2 dimensi kita bisa extrude istilahnya ya. Extrude menjadi objek 3 dimensi. Kita bisa lihat tampilan 3 dimensinya. Cuma 3 dimensinya memang masih lebih banyak hanya untuk referensi visual saja gitu loh. Hanya kelihatan, tampak atas, tampak samping, bentuknya seperti ini kira-kira. Hanya untuk referensi visual atau estetika, seperti itu. Sementara data-data teknisnya itu belum banyak bisa kita dapatkan dari model atau metode drafting yang kita
laksanakan tadi. Nah, ini bergerak terus, berevolusi terus sehingga akhirnya di akhir tahun 90-an, itu perkembangan dunia teknologi informasi ini bisa kita bilang adalah perkembangan teknologi komputer ya saat itu sudah cukup berkembang sehingga dia bisa perkembangan teknologi ini bisa mengakomodir penggunaan sistem database, penggunaan sistem data yang cukup efisien untuk mensupport proses tadi gitu loh, proses drafting tadi. Nah sekarang kalau istilahnya orang itu kita menginjeksikan, kita masukkan sistem database ke proses drafting tadi. Nah serta merta disitulah proses tadi berubah menjadi pemodelan informasi namanya. Pemodelan informasi yang mana dalam hal ini perangkat-perangkat yang digunakan itu sudah mengakomodir atau sudah membawa sistem database. Jadi itu mempermudah memangkas pekerjaan yang tadi. Pekerjaan mana yang dipangkas? Dalam hal ini kita nggak perlu lagi dari seperti awal drafting tadi kita bikin objeknya garis per garis. Kenapa? Karena objeknya sudah disediakan di dalam perangkat gitu loh. Objeknya sudah berupa data disediakan di perangkat. Nah, sehingga prosesnya itu berubah jadi seperti ini. Seperti anak kecil yang lagi bermain balok-balok data. Nah, jadi kita bisa mengatakan proses pemodelan informasi itu seperti anak kecil yang lagi main balok Lego. Kebayang ya? Kalau anak kecil yang lagi bermain balok Lego kayak gini. Dia punya satu satu kantong nih, isinya balok-balok Lego atau balok-balok bangunan. Kalau dia bermain di atas mejanya dia tinggal keluarkan dari tasnya itu, saya butuh balok panjang segini, disusun sehingga membentuk satu bangunan seperti ini. Nah, pemodelan metode informasi atau BIM ini sama persis seperti ini gitu loh. Jadi kita punya sistem database yang mana sistem database itu kayak kantongnya saya anak kecil tadi nih. Kantong anak kecil ini tadi kan ada balok-balok di dalamnya ya. Nah, pemodelan informasi itu kantong database kita itu isinya apa? Isinya itu ada kolom, ada BIM, ada tembok, ada segala macam. Jadi kalau kita pengen melakukan pemodelan, kita tinggal ambil dari sistem database kita. Saya butuh kolom panjang sekian, materialnya sekian, kita pasang di tempatnya. Kita butuh BIM panjang sekian, panjang kali lebarnya sekian, ukurannya sekian, kita tinggal ambil dari sini. Materialnya apa? Kita tinggal ambil dari sistem database kita letakkan posisinya di area pemodelan. Jadi kita nggak lagi melakukan draft, kita nggak bikin garis per garis lagi, tapi kita tinggal ambil, istilahnya itu adalah input member atau mengambil data, tinggal kita letakkan di area pemodelan. Seperti itu. Jadi tinggal ngambil aja, kita susun aja gitu loh. Persis seperti anak kecil bermain Lego, kita tinggal susun aja balok-baloknya, tampilannya sehingga dia berbentuk satu bangunan utuh di model. Seperti itu. Nah, dan setiap objek yang kita letakkan di area pemodelan kita seperti ini, itu kalau kita klik karena itu kita langsung mendapatkan datanya. Kenapa? Karena sistem database tadi, kita udah menentukan ini. Misalnya profilnya untuk ukuran baja, misalnya balok baja seperti ini ya, profilnya udah ada tertentu di sistem database-nya. Dari profil tertentu kita pilih materialnya pakai baja mutu berapa begitu. Nah, dari sana udah ketahuan berat jenisnya berapa, dari data itu udah ketahuan berat jenisnya. Dengan panjang tertentu, otomatis si perangkat sudah mengkalikan berat jenisnya dengan luas penampang tertentu dengan panjang tertentu, sehingga kita otomatis langsung mendapatkan beratnya berapa untuk satu balok baja ini. Nanti bahkan bisa ditentukan adalah titik gravitasinya atau center of gravity-nya. Kalau untuk lifting kan harus ditentukan tuh center of gravity-nya di mana. Nah, itu kita sudah bisa menentukan langsung. Nah, ini untuk satu balok. Kalau kita bangun bermacam-macam balok untuk menjadikan satu bangunan, akhirnya kita secara langsung bisa mendapatkan berat total dari satu bangunan itu bisa langsung ketahuan gitu. Selesai kita bangun modelnya seperti itu, beratnya langsung kita ketahui, tonasenya. Termasuk misalnya nanti kalau ada beton, mutu betonnya bisa kita isikan, tulangan dan lain sebagainya. Nah, itu konsep dasarnya. Nah, ini berkembang sampai sekarang. Jadi dasarnya pemodelan BIM itu seperti itu gitu. Jadi kita tinggal input aja objeknya ke dalam model, nanti tinggal kita susun, kita berikan sambungan dan lain sebagainya sehingga menjadikan satu model utuh yang real time. Misalnya real time itu adalah benar-benar apa yang nanti akan kita temukan di lapangan seperti itu. Oke, nah ini kedepannya malah
perkembangan teknologinya udah seperti ini. Ini teknologinya sudah ada, perangkatnya. Jadi perkembangan ke depan mungkin nggak makan waktu lama lagi, 1-2 tahun ke depan atau sekarang itu juga sudah banyak yang menerapkan seperti ini. Namanya adalah teknologi mixed reality atau augmented reality. Nah, augmented reality itu seperti ini teknologinya misalnya. Kita membayangkan kita melakukan pemodelannya, kita melakukan pemodelan dengan komputer. Model itu ada di layar di sistem komputer kita. Model 3 dimensi dari bangunan itu. Nah, misalnya kita si pemodel ini ada di Jakarta. Kayak inilah, dulu project BIM itu misalnya kayak project Pasar Ateh di Bukit Tinggi. Nah, itu si modeler itu bisa jadi ada di Jakarta. Dia bikin model di Jakarta. Nah, model ini oleh si modeler itu disimpan di sistem cloud. Cloud itu di internet ya. Jadi dia simpan di komputernya juga, terus dia upload ke sistem cloud internet. Nah, kemudian site engineer, orang lapangan yang ada di Bukit Tinggi misalnya. Ini kan beda ya, satunya modelnya yang bikin model ada di Jakarta nih, tapi si model itu disimpan di sistem internet di cloud. Nah, di site engineer yang ada di Bukit Tinggi misalnya, dia menggunakan alat ini misalnya ya, dia menggunakan alat ini yang disebut dengan HoloLens. HoloLens-nya kayak kacamata terus ada helmnya seperti ini. Nah, ini kayak komputer mini. Nah, komputer mini ini model yang ada di sistem cloud tadi di-download ke kacamata ini, gitu loh. Kemudian diproyeksikan ke depan. Nah, jadi seolah-olah model bangunan itu ada di area sebenarnya gitu. Dilihat di area sebenarnya sesuai tampilan dan ukurannya 1:1. Nah, itu seperti itu. Kira-kira teknologinya sekarang. Jadi untuk orang inspeksi di lapangan, dia bisa langsung lihat bangunan itu sebenarnya bangunannya model tapi diletakkan di area nyata. Seperti itu. Itu yang disebut dengan HoloLens. BIM itu adalah sebuah konsep metode, bukan perangkat ya. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak yang salah kaprah, salah paham. Yang di BIM itu mereka pikir adalah perangkat atau software. Kalau kita sebutkan BIM, itu software BIM. Nah, kita luruskan bahwasanya BIM itu bukanlah software, tapi BIM itu adalah metode. BIM itu adalah metode atau konsep. Tapi ada software-software yang mendukung konsep ini. Itulah yang disebut dengan, kalau istilahnya kita adalah BIM authoring software atau lah perangkat-perangkat pendukung BIM. Salah satunya yang akan kita pelajari 1 minggu ini yang disebut dengan Tekla Structure. Tekla Structure-nya adalah perangkat yang mendukung konsep BIM. Jadi bukan software BIM ya. Kalau BIM itu sendiri dia adalah metode atau konsep. Tapi ada perangkat-perangkat atau software yang mendukung konsep ini gitu lah, yang bekerja dengan konsep ini. Itu adalah disebut dengan, kalau istilahnya adalah BIM authoring software gitu loh. Nah, tapi di luar sana ada, saya berapa kali harus meluruskan bahwasanya BIM itu bukan software, tapi BIM itu adalah metode gitu. BIM itu adalah konsep. Tapi yang kita kenalkan adalah perangkat-perangkat yang mendukung konsep BIM ini gitu. Kemudian pemahaman berikutnya adalah, kalau kata-katanya BIM itu building. Banyak juga yang terperangkap dengan kata-kata building nih, yang mengatakan bahwasanya ini hanya untuk bangunan. Bangunan itu kebayang di kita itu adalah high rise building. Bangunan tingkat 3, tingkat 10, rumah susun dan sebagainya. Pada implementasi BIM itu justru lebih, kalau kita bilang lebih mature atau lebih lanjut, itu adalah dia dimulai dari konstruksi industrial. Seperti industrial plant, konstruksi migas, itu lebih dulu berkembang di situ. Industri migas, lepas pantai, konveyor, jembatan, dan lain sebagainya. Itu lebih dulu berkembang di situ sebenarnya BIM. Dan lebih dewasa. Lebih dewasa itu maksudnya adalah aturan-aturannya lebih dahulu berkembang di situ. Sementara, nanti saya akan jelaskan ya, apa sih kendala-kendala kita di konstruksi umum gitu loh, untuk pelaksanaan BIM ini. Apa bedanya dengan yang saya bilang lebih tingkat lanjut ini di industrial plant seperti ini. Nanti saya akan jelaskan apa bedanya gitu. Oke ya. Nah, tapi yang jelas BIM itu bukan hanya terbatas untuk konstruksi building saja. Bisa bermacam-macam, untuk jembatan. Selama ada strukturnya itu bisa diimplementasikan di situ. Kemudian tadi yang saya jelaskan juga dimensi BIM itu sebenarnya bukanlah beban pada perangkatnya, tapi itulah beban pada prosesnya.
Misalnya tadi saya bilang ada proses BIM 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi, itu adalah hasil dari kolaborasi perangkat-perangkat yang saling bekerja sama dalam proyek tersebut. Bukan dibebankan oleh satu software saja. Misalnya ada gini, ada satu proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah yang dikatakan bahwa ini adalah proyek BIM sampai 8 dimensi. Gitu loh. Nah, 8 dimensi itu sebenarnya bukan hasil dari satu software, tapi adalah kolaborasi dari beberapa perangkat itu yang menghasilkan 8 dimensi ini gitu loh. Atau 4 dimensi ini gitu loh. Kenapa? Ada perangkat-perangkat yang hanya khusus untuk bekerja hanya di satu dimensi saja. Ada perangkat-perangkat yang hanya khusus bekerja di dimensi kelima misalnya. Di dimensi kelima itu hanya untuk ngurusin biaya. Ada perangkat-perangkat yang hanya bekerja di dimensi keempat. Dimensi keempat itu hanya ngurusin schedule-nya. Seperti itu. Gitu. Nah, hasil kolaborasi dari keseluruhan itulah yang membentuk dimensi BIM itu secara lengkap. Gitu. Nah, terakhir, ini sedikit masalah ketika pemerintah sudah mewajibkan implementasi BIM untuk proyek-proyek tertentu. Akhirnya beberapa kantor-kantor pelaksana, mereka yang penting pokoknya harus BIM aja dulu gitu. Mereka mengadopsi perangkat-perangkat BIM tanpa melihat apakah itu cocok tidak sih dengan tipe project atau tipe pekerjaan. Kan perangkat-perangkat BIM ini sebenarnya banyak. Perangkat-perangkat BIM ini sebenarnya banyak. Yang cuma sayangnya saat ini yang baru bekerja sama dengan pemerintah baru kita. Kita berharap juga nanti perangkat-perangkat yang lain itu mereka juga bekerja sama dengan pemerintah sehingga kita bisa lihat kolaborasinya secara utuh ya. Nanti juga kita berharap Bapak Ibu juga dapat pelatihan juga untuk yang perangkat-perangkat yang berbeda sehingga kita bisa lihat nanti bagaimana ini bisa kita kolaborasikan dalam satu proyek. Nah, jadi seringnya sekarang kenyataannya kita juga harus memberikan edukasi pada pelaksana industri bagaimana mereka bisa memilih perangkat yang sesuai dengan tipe proyek dan tipe pekerjaan mereka. Jadi jangan asal BIM. Gitu. Jadi ada beberapa kasus kejadian juga beberapa kontraktor pelaksana mereka beli perangkat tapi akhirnya malah nggak kepakai gitu loh. Karena nggak sesuai dengan tipe proyeknya. Tipe proyek dan jenis pekerjaan yang mereka lakukan seperti itu. Padahal mengadopsi perangkat BIM ini juga biayanya tinggi sekali gitu loh. Teknologinya mahal. Sebagai contoh untuk Tekla Structure ya, perangkat yang kita gunakan ini, kalau untuk beli dulu kan kita pakai perpetual istilahnya beli itu, harganya untuk satu lisensi itu bisa sampai 300 juta. Untuk satu lisensi dipakai satu orang. Kalau sekarang kan sistemnya udah sewa ya. Sewa itu bisa lebih murah gitu loh. Sewa lebih murah juga, cuma udah cukup membantu untuk proses sekarang gitu loh. Bisa untuk sewa sekarang. Kalau dulu satu lisensi digunakan untuk komersial itu harganya 300 jutaan gitu loh. Seperti itu. Alasan kenapa sih harus BIM ini menjadi sesuatu kebutuhan yang mendesak untuk diimplementasikan saat ini. Ini ada satu fakta di dunia konstruksi sebagai satu tantangan. Ini merupakan satu riset umum ya dari satu badan industrial di US sekitar tahun 2015 atau 2016 waktu itu. Mereka mengadakan riset untuk proyek besar secara global yang mengatakan ini metode konvensional ya. Ini secara konvensionalnya bahwasanya ketika BIM itu belum diimplementasikan, rata-rata untuk setiap pekerjaan proyek-proyek besar itu maupun proyek konstruksi beton, steel atau apapun, itu rata-rata itu ada 10% dari material itu wasted. Wasted itu maksudnya adalah material yang akhirnya tidak bisa terpasang di lapangan, terbuang karena salah potong, salah pasang, harus dibongkar kembali dan lain sebagainya. Itu ada sekitar rata-rata 10 material wasted di lapangan. Nah, ini terkait juga karena dibongkar harus dilakukan pekerjaan ulang. Pekerjaan ulang itu diganti dan lain sebagainya. Dan itu mengakibatkan dari proyek itu ada 30% itu harus ada rework. Pekerjaan ulang di lapangan. Rework 30%, ujung-ujungnya adalah karena harus ada rework di lapangan, lebih besar lagi 40% itu jadi ada banyak pekerjaan yang tidak produktif di lapangan.
Apa itu pekerjaan tidak produktif di lapangan? Karena harus ada pembongkaran, mereka saling menunggu di lapangan. Akhirnya kan untuk pembongkaran ini juga nggak bisa harus serta-merta dibongkar, harus ada persetujuan dari engineer dan lain sebagainya. Selama proses itu berarti orang di lapangan tuh harus menunggu kan. Orang di lapangan tuh harus menunggu dan mereka juga terus digaji. Kadang-kadang masalahnya ada lagi material atau peralatan yang sudah disewa dan mereka harus menunggu di lapangan. Jadi di sini lebih besar lagi efeknya, jadi 40% itu aja. Jadi efek untuk pekerjaan yang jadi tidak produktif di lapangan karena tadi menunggu, karena ada rework tadi di lapangan. Nah, ujung-ujungnya adalah budget. 40% jadinya budgetnya jadi over. Kenapa tadi? Karena ada penambahan schedule, penambahan jadwal karena sewa peralatan dan lain sebagainya. Dan juga tadi impact-nya adalah rata-rata project di seluruh yang besar-besar itu umumnya 90% bahkan itu terlambat, nggak pernah, jarang yang tepat waktu seperti itu. Nah, hal-hal inilah yang berusaha diatasi dengan konsep digital construction tadi, yaitu metode BIM tadi, Building Information Modeling. Nah, di sini BIM itu berusaha memberikan solusi dalam 3 tahap. Pertama itu dari tahap desainnya ya, dari tahap desain termasuk juga desain analisa struktur dan lain sebagainya. Kita di sini dalam kalkulasi mengolah informasi desain itu sudah berbicara dengan model, dengan sistem model, pemodelan. Yang mana model ini nanti juga tinggal dilanjutkan datanya untuk proses perencanaan dan detailing. Nah, ini yang tadi saya bilang tahap kedua itu kita berada di proses ini. Jadi yang nanti kita akan lebih fokus itu di tahap ini, perencanaan dan detailingnya ini, gitu loh. Bagaimana menerjemahkan desain untuk menjadi sesuatu yang lebih detail dan lebih konkret dan yakin kita bisa nanti dikonstruksi di lapangan. Nah, ini proses keduanya, yaitu perencanaan dan detailing. Tetap saja data yang digunakan, sumber datanya adalah data dari desain. Data dari desain dari tahap pertama. Jika dari tahap desain kita sudah berbicara dengan model itu nanti tinggal dilanjutkan saja di proses perencanaan dan detailing. Nah, kemudian juga output dari perencanaan detailing ini nanti juga langsung digunakan untuk proses di lapangannya, untuk pembangunan, untuk schedule-nya dan lain sebagainya, untuk fabrikasi dan konstruksi di lapangan. Nah, jadi ini saling keterkaitannya dalam solusi 3 tahap untuk proses dari pemodelan informasi tadi atau BIM Information Modeling tadi. Dari proses desain, perencanaan detailing sampai ke fabrikasi konstruksinya. Kalau lebih utuhnya lagi, prosesnya sebenarnya itu adalah dari perencanaan, dari fase perencanaan, plan, konsep, desain engineering, bidding ya sampai award project sampai fabrikasi, konstruksi, operasional dan manajemennya sampai ke utilize, optimize, demolisinya bahkan. Nah, kalau kita bicara BIM secara utuh, ini mestinya prosesnya sudah mulai dari awal, dari perencanaan gitu loh. Dari perencanaan datanya itu dari awal itu sudah bisa diturunkan ke tahap-tahap berikutnya. Terutama kalau kita bicara BIM berarti datanya itu berupa model ya, data model seperti ini. Nah, kalau tadi saya singgung apakah di Indonesia sekarang kita bisa bicara BIM dengan data yang diurutkan dari hulu sampai ke hilir seperti ini? Nah, itu butuh proses, butuh waktu, terutama mindset. Nah, berapa kali berbicara atau ngobrol dengan teman-teman pelaksana industri di lapangan, kadang-kadang tiap tahap ini mereka sudah bikin, istilahnya mereka sudah bicara bahwa kita sudah bikin kok modelnya, kita sudah menerapkan digital, itu sistem digital tuh di tahap, misalnya di tahap desain. Tahap desain engineering kita sudah bikin kok katanya. Kita sudah bikin pemodelan di situ gitu loh. Kita sudah bikin modelnya. Nah, tapi ujung-ujungnya misalnya yang ini, di tahap konsultan engineering. Di tahap konsultan engineering mereka melakukan analisa struktur, desain, segala macam. Mereka sudah bikin model, pemodelan informasinya di situ. Tapi ketika masuk ke tahap pelaksana, itu sangat jarang di sini. Si konsultan engineering itu yang memberikan modelnya ke tahap pelaksana. Paling sering itu mereka hanya memberikan output hasilnya dalam bentuk PDF. Dalam bentuk PDF, syukur-syukur dalam bentuk DWG, drawing ya. Tapi paling sering kontraktor pelaksana itu hanya menerima data dalam bentuk desain PDF gitu loh. Nah, itu yang menurut saya, itu yang harus dirubah mindsetnya dan terkait juga dengan regulasi. Nah, kalau tadi saya bandingkan ya, kenapa tadi saya bilang
di project-project kayak di migas itu lebih dewasa, karena di project migas kalau kita bicara BIM itu sudah benar seperti itu. Jadi misalnya ada desain ini, ada owner ya, owner misalnya, owner ini siapa ya? Bisa owner itu bisa kayak Pertamina, atau yang paling lazim itu ya, itu kayak taruhlah yang sudah mature itu seperti perusahaan-perusahaan asing lah, apa namanya, explorer migas asing seperti Shell, British Petroleum seperti apa. Kadang-kadang seperti ini misalnya. Misalnya yang pernah saya alami dulu, misalnya kayak ada perusahaan eksplorasi migas kayak Shell. Mereka menang konsesi untuk eksplorasi migas, taruhlah di perairan Natuna situ ya, di perairan Natuna. Nah, ketika mereka dapat konsesi untuk pengolahan untuk eksplorasi migas di Natuna, mereka udah punya konsep dong. Mereka punya konsep, saya butuh strukturnya ini, perangkat-perangkat seperti ini yang harus diletakkan di situ. Nah, desainnya konsep ini mereka ditenderkan ke engineering konsultan. Nah, si engineering konsultan menerjemahkan konsep ini menjadi sesuatu yang lebih terukur. Lebih terukur maksudnya di sini mereka melakukan analisa structure, desain dan lain sebagainya kan, untuk mendesainkan apa yang dibutuhkan oleh si owner ini, perangkat-perangkatnya, infrastrukturnya. Nah, ini disebut dengan calculated design. Nah, mereka melakukan desain, analisa struktur dan lain sebagainya, hasilnya nanti berupa model gitu loh. Nah, berupa model. Nah, modelnya ini oleh si konsultan ini itu juga dibayar oleh si owner gitu loh. Jadi model itu dibeli oleh si owner gitu loh. Nah, modelnya, hasil desainnya dibeli oleh si owner. Nanti begitu ditenderkan lagi untuk kontraktor pelaksana, model itu diserahkan ke kontraktor pelaksana, ini tinggal dilanjutkan gitu loh. Datanya seperti itu. Nah, kalau kita bicara BIM itu seperti itu gitu loh. Nanti modelnya sudah dipegang oleh si owner, diserahkan kembali ke kontraktor pelaksana untuk dilaksanakan. Tinggal didetailkan saja, dilanjutkan. Jadi si kontraktor pelaksana nggak perlu bikin lagi dari awal itu loh, gambarnya segala macam itu loh. Mereka sudah punya data modelnya, model itu tinggal dilanjutkan, didetailkan, dipilah-pilah dan lain sebagainya. Nah, itu yang sudah sudah berjalan di dunia misalnya industrial plant seperti migas dan lain sebagainya. Makanya tadi saya bisa mengatakan bahwasanya ini juga sudah jauh lebih berkembang di industri migas, di segmen migas daripada di industri konstruksi umum. Kalau di industri konstruksi umum yang kita alami sekarang, itu tadi misalnya si engineering konsultan dia sudah bikin model segala macam, tapi yang dikeluarkan itu masih PDF-nya saja gitu loh. Karena belum ada aturan baku yang mengatakan bahwasanya model itu juga harus diserahkan ke si pelaksana begitu loh. Nah, itu kenapa kalau untuk konstruksi umum kita mungkin saya bilang kita masih butuh waktu untuk istilahnya menjalankan BIM ini secara utuh ya, dari hulu ke hilir, termasuk juga mengatur regulasinya. Seperti itu. Nah, oke. Nah, ini tadi kalau kita bicara BIM secara utuh ya, dari sini ya, dari hulu ke hilir. Nah, di Indonesia sekarang kita banyak yang sudah menggunakan konsep BIM ini, tapi istilahnya masih individual BIM. Bukan BIM utuh ya. Individual BIM itu maksudnya adalah setiap tahap itu kita sudah model, tapi terputus di sini saja BIM-nya hanya untuk dirinya dia sendiri aja, bukan untuk proses secara utuh gitu loh. Dia melakukan konsep digital konstruksinya hanya untuk kebutuhan dia saja gitu loh. Dia bikin model segala macam, tapi hasilnya disimpan, outputnya dicetak, baru itu dikasihin ke orang gitu loh. Baru dilanjutkan ke proses berikutnya. Nah, kalau kita bicara BIM secara utuh tadi, kita bikin model sini, nah model itu juga tinggal dilanjutkan saja oleh orang gitu loh. Nah, cuma masalahnya di sini orang si owner itu belum mau. Itu kan model itu juga dibikin ya, ada harganya gitu loh. Model itu mestinya juga dibayar gitu loh oleh si owner gitu loh, untuk diserahkan ke sini. Nah, regulasi seperti itu yang belum ada, belum dimasuk ke dalam sistem konstruksi kita. Makanya kita bilang butuh waktu untuk sampai ke seperti ini, termasuk juga regulasinya. Oke. Nah, ini resumenya bahwasanya modeling itu tidak hanya untuk proses kerja, tidak hanya sekedar gambar kerja saja, cuma ya termasuk juga untuk proses ya, untuk proses dan lain sebagainya. Kemudian kenyataannya bahwa BIM itu akan menjadi sesuatu yang mandatory, ini saya sunting dari beberapa artikel.
dari beberapa artikel waktu itu di berita bahwasannya memang BIM itu akan menjadi alat wajib untuk pembangunan infrastruktur, termasuk juga syarat untuk menjaga kualitas konstruksi dan sebagainya. Nah, jadi nanti ke depan ketika kita menggunakan BIM itu untuk bisa berkolaborasi dalam BIM itu harus ada standar yang sama gitu dari beberapa dari keseluruhan yang terlibat dalam proyek itu yang harus disepakati dari alurnya itu dari hulu ke hilir. Jadi dalam hal ini nggak ada lagi apa ya namanya individual nanti kan saya akan sedikit kelihatan apa bedanya kalau kita melakukan pekerjaan apa yang ada di depan mata saja. Nah, nanti kalau kita bicara BIM gitu, kita nggak hanya melihat apa saja skop pekerjaan yang ada di depan kita, tapi juga kita bisa memonitor melihat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh disiplin yang berbeda gitu, dan untuk menjaga bahwasannya ada standar yang sama yang kita lakukan gitu. Ini istilahnya BIM ini nggak hanya lagi menjadi sekedar building information modeling, tapi juga istilah ke depan disebut bisa menjadi ada apa yang disebut dengan better information management. Ketika dalam satu proyek itu informasi itu yang akurat itu benar-benar dalam format yang benar itu diserahkan kepada pihak yang tepat di saat yang tepat. Nah ini kira-kira resumenya seperti itu. Jadi termasuk tadi ketika memang itu sudah menjadi sesuatu yang mandatori di depannya, jadi memang nggak ada waktu lagi saat ini kita belajar yang tepat atau kita bakal lebih jauh lagi tertinggal gitu. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Ini mungkin sedikit cerita ya sebagai penutup dari tahap kedua ini. Saya mengenal konsep BIM ini dari awal tahun ketika BIM ini mulai masuk di Indonesia itu tahun 2000-an awal. Ketika saya bergabung dengan perusahaan swasta nasional waktu itu tahun 2000 saya bergabung dengan satu perusahaan konstruksi swasta yaitu Bukaka Teknik Utama. Bukaka Teknik Utama itu mereka salah satu yang pertama kali menggunakan perangkat-perangkat pemodelan informasi. Istilah BIM itu waktu itu belum dikenal ya. Istilah BIM itu tapi perangkatnya sudah ada gitu. Kita sudah melakukan itu gitu. Nah, saya bergabung Bukaka, saya belajar ini sehingga tahun 2005 saya diminta untuk bergabung dengan satu perusahaan asing di daerah Batam, kebetulan perusahaan migas, PT McDermott Indonesia. Saya bergabung di PT McDermott Indonesia untuk perusahaan untuk mengelola perangkat yang sama, perangkat BIM. Nah, jadi waktu tahun 2005 itu perusahaan asing ini yang ada di Batam ini, mereka mendapatkan satu proyek dari Australia untuk membangun satu kompleks pengolahan migas, yang syaratnya proyek ini kalau dikerjakan tuh harus menggunakan perangkat yang disebut dengan Tekla, gitu loh. Nah, mereka karena proyeknya cukup besar berjalan sampai 5 tahun, mereka mencari tenaga kerja yang bisa mengoperasikan Tekla. Mereka banyak mendapatkan tenaga kerja asing di situ. Tapi syaratnya kan kalau ada perusahaan Indonesia itu nggak boleh seluruhnya pekerja asing ya, harus ada konten lokalnya. Nah, mereka berusaha mencari konten lokalnya gitu loh. Nah, saya termasuk yang ditarik untuk memenuhi konten lokal itu waktu itu. Syaratnya aja sudah ada konten lokalnya, saya berserta ditarik itu ada beberapa orang ya, sekitar 5 orang. Nah, begitu saya bergabung dengan mereka di Batam, 5 orang saya ngelihat rekan-rekan kerja saya itu ada sekitar 40 orang, itu asing semua. Asing itu seumuran bahkan lebih muda dari kami. Itu mereka dari rata-rata dari Filipina, Vietnam, India. Itu lebih muda, baru-baru lulus. Itu kita bingung, pada jago-jago ya, gitu loh. Padahal masih muda-muda, masih kecil-kecil itu pada jago. Nah, di situ saya tahu dari ngobrol-ngobrol dengan mereka bahwasanya mereka di bangku perkuliahan itu tahun 2005. 2005 mereka baru lulus, mereka di bangku kuliah mereka sudah dikenalkan dengan konsep digital construction waktu itu. Jadi emang udah dipersiapkan ya. Kalau orang Filipina mereka dipersiapkan untuk diekspor, jadi bekerja di luar negeri. Nah, itu saya bingung. Gila ya di apa istilahnya? Di kuliahan mereka udah diajarkan begini gitu. Kita waktu itu, nah kita baru sekarang. Kita baru sekarang kita sosialisasikan. Kita harus mereka itu tahun 2005. Nah, kebayangkan berapa lama kita tertinggalnya gitu loh. Nah, mereka tahun 2003 mereka udah mulai. Ya makanya saya bilang kayak nggak ada kesempatan lain. Kalau mau kita mau ngejar ketertinggalan ya
nggak ada waktu lagi, dari sekarang kita memang harus memperkenalkan ini gitu. Atau bakal jauh lagi kita tertinggal. Oke.